kisahpr.id seputar kisah personal, perempuan, parenting, produktivitas, perkuliahan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini aku Kiki bersama Ibu Sri. Mungkin Ibu Sri boleh diceritakan dulu nih. Ya, nama saya Sri Mulyani. Saya seorang ibu dengan satu putri. Ya. Dan kegiatan saya sehari-harinya ya sebagai ibu rumah tangga seperti layaknya ibu-ibu yang lain. Di samping itu ya punya sampingan, gitu sampingannya ya berupa ya bisnis-bisnis kecil lah, bisnis-bisnis online seperti itu. Nah, Ibu Sri udah berapa lama tuh jadi orang tua? Untuk jadi orang tua sendiri itu sebenarnya secara biologis itu baru merasakan 10 tahun. 10 tahun. Tapi sebelumnya ibaratnya punya banyak anak didik sih ibaratnya. Ya kan, itu juga tahu deh termasuk orang tua atau bukan? bisa karena kan Punya anak didik ya, sekolah seperti itu. Ya, kalau menikahnya udah berapa lama? Menikahnya itu dari 2004. 2004 ya, berarti bedanya punya anak lumayan cukup lama ya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah memiliki anak gitu ya Bu ya. Nah, apa sih Bu yang berubah semenjak menjadi ibu gitu? Ya, kalau sejak menjadi ibu secara biologis ya, pastinya itu punya perubahan yang signifikan. Ya. Perubahannya itu yang biasanya kita ibaratnya punya waktu leluasa gitu tanpa ada yang ngeganggu gitu. Tapi ketika sudah punya anak, itu ya kayak ada batas-batasannya lah gitu istilahnya yang kita nggak bisa yang tidur nyenyak ibaratnya kayak gitu kan. Apalagi ketika anak-anak masih balita ya, masih baru newbornnya dia gitu, itu otomatis kita harus ekstra dari pola tidur, pola istirahat dan lain-lain seperti itu. Tapi mungkin setelah kesininya setelah banyak apa ya ibaratnya banyak masukan ya dan banyak ibaratnya sedikit sounding ke keluarga gitu ya, udah mulai agak agak sedikit punya waktu lah, ibaratnya punya waktu punya waktu yang jadi dari pola waktunya itu berubah, terus udah gitu yang sebelumnya mungkin bisa kemana-mana sendiri, Ya. Sekarang udah ada anak gitu ya, yang Bu, pasti ada yang ngikutin lah. Ya, ada yang ngikutin gitu, Ngebuntutin. ngebuntutin gitu. Nah, terus kalau pola asuh ke anak gimana? Untuk pola asuh ke anak ya sama ya seperti mungkin pada umumnya gitu, maksudnya yang nggak gimana-gimana gitu, maksudnya yang mengalir aja seperti layaknya anak seperti apa sih, sampai perkembangannya ya kita ngikutin aja gitu ya, perkembangan dari tahapan dia dari newborn sampai dia yang saat ini gitu, ibaratnya ya kita ngikutin aja, tinggal kita lihat aja maksudnya oh usia sekian tahapannya sekian begini gini Apa gitu. meniru pola asuh dari orang tua? Ya pastinya kan kita melihat pola asuh kita waktu kecil ya gitu. Itu ya ada sedikit banyaknya gitu, tapi kan kita juga punya ibaratnya seiring berjalannya media massa yang sekarang banyak kita akses ya, parenting kayak gitu, pasti otomatis kita ngikutin juga dong gitu. Jadi ada mix ya antara pola asuh zaman dulu, misalnya orang tua dulu sama yang sekarang kayak gimana, di mix. Nah, itu gimana cara komunikasi sama suami Bu Sri, sama pasangan gitu untuk melakukan pola asuh yang Bu Sri pilih gitu? Iya, intinya kan kalau yang namanya menikah itu kan 80% adalah ngobrol ya. Iya. Nah ini maksudnya yang memang dari segala macam kayak popok gitu. Ini siapa nih yang tugasnya ganti popok gitu, kayak gitu. Ya memang harus diomongin gitu. Jadi memang dari sejak awal menikah itu memang komitmen kita adalah ngobrol gitu. Maksudnya ngobrolnya itu istilahnya mau apapun itu, mau yang seneng, mau yang sedih, mau yang itu ya kita obrolin gitu. Yang penting komunikasi ya, ngobrol gitu, mau gimana gitu, siapa yang berperan ini itu. Tapi suami membantu untuk keseharian. Ya, alhamdulillah sih ya, karena mungkin ya karena memang komitmen kita dari awal itu sudah kita tuh banyak ngobrol gitu loh. Maksudnya yang enggak istilahnya enggak yang jaim-jaiman, enggak yang apa ya istilahnya itu jaga jarak. Ini suami cuma kerja doang enggak gitu loh. Tapi memang ada batasan-batasannya, memang dari sejak menikah itu kan kita kebetulan memang tidak pacaran ya gitu, ya yang waktu itu ya memang sudah ada poin-poin gitu yang bilang saya pengennya gini loh, saya pengen gini loh. Nah di situ akhirnya nanti ketika kita punya anak pengennya kayak gini loh, kayak gini loh gitu. Kapan tuh waktu untuk ngobrolnya? Ya setiap ada kesempatan gitu istilahnya ya, kalau misalkan pagi sebelum dia mau aktivitas ya kita sambil masak atau sambil makan ya ngobrol gitu. Ngobrolin anak nggak ya, harus gimana gitu? Iya pastinya ada lah, kayak misalkan pagi-pagi kan kita memang biasanya memang apa sih, memang sudah punya rule-nya tuh kayak gini, kita makan tuh harus bersama-sama. Jadi makan bersama itu penting. Istilahnya kalau makan itu kita nggak mesti sendiri, istilahnya tuh ya kayak gitulah gitu. Maksudnya ketika makan nih kalau ada satu yang belum makan ya kita nggak makan. Jadi saling nunggu supaya makan bersama gitu. Ini momen keluarga bareng itu ya, makan gitu. Dimakan. Terus yang kedua memang kita kayak apa ya, jalan tuh, ketika di jalan itu kita ngobrol gitu. Makanya kita kenapa keluarga kita tuh sering jalan-jalan gitu, jalan-jalan tuh jalannya sih nggak yang mahal-mahal gitu ya sekedar jalan jogging atau apa gitu. Itu sebenarnya momennya itu adalah untuk ngobrol gitu. Oke, yang penting quality time ya. Nah seperti itu. Nah itu yang tadi menarik tuh, kenapa sih harus makan bersama gitu? Ya karena kan kalau kita momen apalagi kita maksudnya yang nyantai gitu ya,
kalau yang nyantai itu ya pasti makan. Dalam kondisi makan kan ada sih orang yang bilang katanya, kalau makan jangan ngobrol. Tapi ternyata ketika makan itu memang momennya kita untuk berbagi cerita. Saya kita sambil makan nih, terus anak dari nih tadi aku jatuh atau gimana gitu. Oh iya kenapa gitu kan. Nah dari situ akhirnya mengalir lah dia, karena dia kondisinya lagi happy, lagi terisi full tank istilahnya, perutnya lagi full tank, terus dia bisa menceritakan kan. Coba kalau kita lagi dalam kondisi aktivitas belum makan, bisa nggak keluar kan, nggak kan gitu. Makanya kita makan bersama itu, maksudnya ya selama ini sih kita intinya itu kan menikah kan ngobrol ya. Ngobrol itu bisa dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan pokoknya keluarga yang terlibat di sana gitu. Dan selain dari itu juga kan pernikahan itu kan dia menyatukan dua keluarga ya. Menyatukan dua keluarga, dan memang ada pilihan di mana ketika dia awal menikah itu komitmen itu memang harus benar-benar dikuatkan gitu. Karena fondasi pernikahan itu adanya di awal. Ketika dia di awal dia sudah, ini aku pengennya kayak begini loh. Maksudnya istilahnya apa ya? Mertua itu partnernya, misalnya kalau misalkan mertua dari suami itu berarti partnernya istri. Nah, mertua dari istri berarti partnernya suami. Istilahnya kayak gitu. Jadi ngerasa, oh ini keluarga aku, ini orang tua aku juga loh, ini orang tua aku juga. Tidak membeda-bedakan istilahnya, gitu, tidak membeda-bedakan, itu yang bisa memperkecil permasalahan di rumah tangga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana menjalin dengan ipar-ipar, ya kan? Kita lihat nih di situ misalnya kayak pola asusi ipar-ipar itu seperti apa gitu. Ketika memang tidak serap dengan kita, pola asuhnya dia begini nih, ya kita sebisa mungkin berkomunikasi dengan suami. Istilahnya berkomunikasi dengan suami, bisa nggak nih yang misalnya kayak gitu, kita ibaratnya bisa nggak nih kita maksudnya punya pola asuh sendiri gitu, yang istilahnya tidak dicampuri dengan mereka, karena kayaknya ngeliatnya ada yang kurang nih kayak gitu, seperti itu. Terus bisa nggak kita maksudnya kayak pemilihan letak rumah, istilahnya ini rumah kita berjauhan dari keluarga, kalau memang tidak memungkinkan, paling tidak kita sudah punya kuncinya di suami gitu. Punya kuncinya di suami itu, oh ya kalau misalkan nanti aku sewaktu-waktu kita nggak serap dengan keluarganya, tolong jangan di ibaratnya jangan disalahkan. Karena memang kita punya prinsip sendiri seperti itu. Tuh, terus yang kalau untuk anak, istilahnya untuk ke anak, ya kita bilang bergaul kepada siapapun boleh, mau anak yang rusak, mau anak yang dia baik, yang agamis, yang seperti apa, it's okay gitu, terserah kamu belajar dengan siapapun. Tapi ketika sudah sampai di rumah, apa yang baik diambil dan apa yang buruk itu buang, istilahnya seperti itu. Karena apa? Kalau sudah masuk ke dalam rumah, pakailah aturan di dalam rumah. Ketika dia sudah di luar, ikutlah aturan yang ada di masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu misalnya kita ngeliat, oh ini nggak baik, kita punya istilahnya, punya di dalam hati kita yang kalau kita tangan nggak, kalau itu kan harus terus diasah ya. Kalau nggak pernah diasah, mungkin nggak tahu ini baik atau enggak. Insting benar salah, seperti itu. Jadi selalu bilang kayak gitu. Jadi bergaulah kamu kepada semua orang istilahnya, karena semua orang yang datang itu memberikan pelajaran kepada dia gitu. Nah nanti ketika dia mau milih tuh, ini benar, ini enggak, ini itu nanti urusan belakangan istilahnya kayak gitu, filternya gitu ya. Jadi mungkin Bu Sri bisa belajar dari pola asuh ipar, terus udah gitu juga menjalin komunikasi jadi antara Bu Sri dengan keluarga suami, antara suami dengan keluarga Bu Sri, jadi kayak silang gitu supaya saling memahami satu sama lain gitu. Karena kan memang yang kita lihat permasalahan keluarga itu kan pasti kan keluarga besar ya, yang sangat mempengaruhi gitu kan. Pengaruh keluarga besar ini sangat-sangat ini banget gitu loh. Kadang-kadang suami istrinya nggak kenapa-napa gitu, cuma kadang keluarga besar mungkin mempermasalahkan sehingga timbullah benih-benih perdebatan gitu ya, kadang-kadang seperti itu ya. Ya kayak gitu. Jadi kita memang sudah dari sejak awal kita sebelum ada anak kita sudah komitmen nih, kita ketika menikah ini kan menyatukan dua keluarga. Gimana caranya supaya dua keluarga ini bisa tidak saling membenci istilahnya, akur gitu. Ya udah kita saling silang istilahnya. Kamu ke keluarga aku ke keluarga kamu, istilahnya kayak gitu. Oh gitu, itu menarik juga ya. Jadi kayak misalnya sudah ada komitmen di awal dan dijalankan sesuai dengan konsep pertama gitu ya. Jadi kayak silang gitu. Dan Bu Sri ini hebat juga, kayak anaknya diperbolehkan untuk bermain dengan orang-orang atau teman-teman yang bebas gitu. Maksudnya tidak semua baik, tapi harus memfilter ketika ada di rumah gitu ya. Ya karena menurut saya sendiri, saya pribadi, sebaik-baik penjagaan kita itu pasti ada kecolongan ya. Nah, ditambah lagi ketika anak itu dia tidak diberi pengertiannya itu, dalam artian ini nggak semua orang baik loh. Tapi kalau dia berada di kolam yang baik terus, takutnya dia nanti ketika ada di kolam yang kaget. Nah, ketika dia kaget ini dan dia mau bertanya dengan siapa, lebih baik dia sedang aja istilahnya. Dia tahu, oh ini baik, oh ini yang buruk. Nah, ketika dia sampai di rumah, itu adalah bagian dari orang tua yang menyampaikan untuk
gimana sih supaya anak ini filternya tuh bagus gitu. Kalau dari Bu Sri sendiri dan juga pasangan Bu Sri itu lebih ke arah pola asuh yang otoriter kah atau permisif kah? Itu sih lebih demokrasi aja. Demokrasi otoriter. Oke, jadi misalnya tetap ada aturan tapi membebaskan juga gitu ya. Jadi kayak anak nih misalnya kayak kita mau menentukan ini liburan mau kemana nih, ya kita tanyain ke anaknya, kamu mau kemana nih dengan budget sekian kayak gitu. Terus aku mau ke sini, tapi ternyata budget kita nggak cukup nih gitu. Terus ya kita arahkan kalau gimana kalau ke sini gitu. Itu kan artinya kan dia dikasih pilihan tapi dia juga dikasih ketentuan gitu ya. Gitu. Wah, jadi ini ya ada strategi mau kemana dan ada budgetnya juga, jadi anak tuh tahu gitu ya, oh segini loh budgetnya, dan diserahkan juga, dikasih pilihan ya mau kemana dan diserahkan juga ke anak, itu didiskusikan gitu ya, supaya dapat kesepakatan bersama ya. Wah, itu jadi komunikatif ya Bu Sri ya. Ya pokoknya intinya kayak gitu, intinya tuh kita apapun yang terjadi dalam rumah itu ya kita selalu komunikasikan ke anggota keluarga kita. Kayak misalkan ada masalah apa kayak contohnya misalnya ya kayak pembagian tugas lah istilahnya. Nih karena kita bertiga ya istilahnya di rumah itu bertiga, maksudnya Abi yang bagian nyuci, oke. Umi bagian dapur, oke. Anak bagian berberes. Itu kan harus ini juga kan. Nah ketika anak diberi tugas ini biasanya kan dia kan nggak gini, Umi Abi ngapain kok nyuruh aku doang. Otomatis kan dia pasti ngerasa Umi Abi nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau ketika kita udah berikan Umi masak loh di dapur, Umi punya area tanggung jawabnya di dapur, terus area Abi tuh pokoknya di laundry room gitu kayak gitu. Terus anak udah di kamar gitu. Nah terus kalau misalnya di ruang tamu gimana, ya udah kita bareng-bareng gitu. Jadi udah ada bagian-bagiannya ya, dan anak tuh tahu oh ini porsi ibu, oh ini porsi ayang, dan ini porsi anaknya. Jadi nggak kayak menyalahkan atau bilang aku capek gitu kan. Suka ada tuh kalau misalnya anak-anak kayak aku capek disuruh sama mama gitu, ini itu nih, tapi udah tahu oh mama tuh juga capek gitu, ada pekerjaannya seperti itu. Jadi dikasih pengertian sejak dini ya. Itu sejak kapan? Sejak berapa tahun? Iya, sejak dia ibaratnya lahir ya, sejak lahir. Dikasih peraturan kayak kamu nanti beberes ya, misalnya pas 5 tahun gitu. Ya pokoknya intinya sejak dia bisa dikasih tugas istilahnya gini. Kayak ketika dia main nih dari usia 3 tahun mungkin 3 tahun itu dia main. Habis main, ini mainannya dirapikan ya, taruhnya di sini. Makanya mungkin untuk mainan sendiri gitu, untuk mainan dia sendiri tuh sampai mungkin ada yang bilang kok mainannya masih bagus-bagus gitu, kok mainannya masih utuh gitu. Anak-anak lain tuh nggak ada yang mainannya utuh, nggak ada campur-campur gitu ya, karena memang menerapkannya seperti itu, dirawat sendiri ya. Jadi ini dan untuk beli mainan itu pun memang kita bilang kalau kamu punya uang kamu yang beli, nggak ada budget nih dari orang tua nih untuk beli mainan gitu. Gimana caranya dia bisa beli mainan? Dia itu ya kan kita memang menganggarkan anggarannya itu istilahnya nih kita kenalkan uang juga sih. Jadi dari usia 5 tahun lah. Usia 5 tahun itu kita kasih dia uang jajan atau uang saku istilahnya. Nih dikasih uang saku 2.000 per hari. Per hari ketika dia mereka kan. Karena memang itu sebagai pengenalan dia nanti ke ekonominya. Gitu, ke ekonominya. Jadi dia tahu, oh ternyata uang 2.000 itu cuma dapatnya apa sih gitu. Oh dia dapatnya ini. Nah, ketika di situ biasanya dia jajan apa tuh 2.000 itu lah waktu awal-awal pengenalan sih dia masih yang jajannya ya jajan kayak ciki kayak gitu kan. Jadi juga ya udah terserah dia mau jajan apa gitu. Pokoknya dia 2.000 sehari. Setelah ini kita nggak ada lagi ya jajan gitu loh. Setelah ini kita adanya yang ada di rumah aja istilahnya. Kita memang setiap bulan ada belanja bulanan yang memang kita sediakan bisnisnya dia ini loh gitu. Jadi ya makanya yang ada di rumah. Bukan yang dia pengen. Jadi kayak apa ya, ibaratnya dia boleh punya keinginan sesuatu, tapi dia juga nggak bisa yang bebas gitu. Terus udah gitu dia nabung dari si 2.000 ini. Nabung dari si 2.000 ini. Dia jadi kayak misalnya dia punya mau beli ciki nih. Tapi dia kayak mengolah dirinya sendiri nih. Dari 2.000 ini kalau aku belikan ciki, otomatis aku udah nggak punya uang lagi nih. Sementara aku punya keinginan aku mau beli mainan yang itu gitu misalnya dia. Ada yang ditaksir nih. Harganya itu misalnya 10.000. Dia udah belajar tuh dari usia 5 tahun itu, kalau 10.000 itu berarti aku dapat uang itu 5 hari. Kadang dia bilang gini, nih aku 5 hari ini aku nggak ambil uang. Disimpan. Nanti aku hari Jumat aku baru ambil, misalnya kayak gitu. Oke, dia bilang gitu. Jumat nanti diambil ya gitu. Iya karena aku mau beli sesuatu. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Asal ketika kita tahu oh mainan ini, sampai kita tanya juga, ini mainannya buat apa sih? Manfaat buat apa? Ya buat ini gitu. Dia maksudnya segala sesuatu yang dia beli itu harus ada tanggung jawabnya. Jadi dia bisa berpendapat juga ya, bisa kasih argumen juga kenapa sih aku mau beli ini gitu ya. Ya, jadi dia memang semua barang si anak ini yang memang dia inginkan tidak dari uang ibunya gitu. Dia berjuang sendiri menabung gitu ya. Kayak gitu. Kecuali kalau misalkan dia berprestasi. Lain lagi ya. Gitu. Kalau dia berprestasi, misalnya kita punya challenge nih ke dia berprestasi, oke nanti kamu boleh
beli mainan di sini dengan batas vouchernya sekian gitu, kayak gitu. Itu sih sering juga sih kayak reward gitu. Kayak reward kalau misalnya berprestasi seperti itu. Dan ini bagus juga sih, jadi kayak misalnya kita nih belajar, aku terutama belajar, oh nanti ketika punya anak dikasih batasan, tapi dia tahu loh kenapa sih dibatasin ini gitu, dan dia juga ada perjuangan untuk menabung itu gitu dari kecil gitu ya. Itu keren banget Bu Sri, Masya Allah. Terus Bu Sri ini kan juga sebagai ini ya, ada bisnis juga, dan dulu tuh pernah kuliah setelah menikah gitu ya. Itu gimana Bu Sri cara survive gitu setelah menikah, kuliah itu kan pasti kan harus ngurus suami juga di rumah, ngurus perkuliahan juga, tugas-tugas dari dosen. Gimana tuh? Ya itu intinya kan tadi komunikasi ya. Intinya dari komunikasi. Gitu. Jadi kita gini, background kita itu ketika menikah itu memang saya dan suami itu belum S1 ya. Oh jadi sama-sama belum menyelesaikan S1? Belum menyelesaikan S1, karena saya waktu menikah itu baru D1. Ya. Baru D1. Usia berapa? Usia 19 tahun. 19 tahun, Masya Allah. Ya, 19 tahun saya D1. Nah ketika D1 itu ya karena jalur ta'aruf ya, jadi kita poin-poinnya nih. Dengan jalur ta'aruf kita poin-poinnya, ya saya sampaikan, saya tuh orangnya bervisi, istilahnya punya visi dan misi gitu. Saya bilang saya punya visi dan misi, saya mau menikah dengan orang, saya bilang gitu ibaratnya. Sebenarnya saya mau menikah dengan pasangan saya itu dengan catatan. Awalnya saya bilang dengan catatan, kalau dia memang belum berpendidikan, ayo kita sama-sama berpendidikan nih. Saya bilang seperti itu. Sanggup gak? Gitu kan, ketika itu sanggup gak? Pokoknya saya pengennya tuh dulu tuh punya cita-cita pengen yang suaminya tuh S1 lah minimal, S1 gitu. Nah, ketika kita taruh, dia bilang it's okay, dia bilang ya saya mau belajar gitu. Wah keren. Gitu kan, ya udah masuk kan poin 1 gitu. Terus yang kedua saya bilang itu, dan saya bukan tipe orang yang tipe orang yang ingin jadi rumah tangga saja, tapi saya itu ingin menjadi berdaya guna setelah menikah, tapi berdaya lah, ibaratnya yang punya manfaat seperti itu. Nah kebetulan saya kan backgroundnya D1-nya saya pendidikan anak usia TK itu TK. Nah saya masih mau melanjutkan nih ya karena ta'aruf itu, jadi kita poin-poinnya ya gitu, maksudnya beda dengan pacaran. Kalau pacaran kan banyak kan yang baik-baiknya saja gitu. Jadi memang ini ya, ada visi misi, ada syarat juga supaya suami itu mau berjuang bersama dalam pendidikan juga ya gitu ya. Itu karena memang kita backgroundnya pertama, apalagi background saya ya, background saya terutama itu memang dari orang yang bukan orang yang berpendidikan. Ibu saya bukan pendidikan, ayah saya juga bukan orang yang berpendidikan, tapi untuk saya pribadi pinginnya ini saya udah dari kecil ibaratnya pengen punya suami yang memang berpendidikan gitu. Tapi bukan buat gaya-gayaan gitu. Tapi memang ketika kita mau belajar itu udah satu poin, artinya ingin ada perubahan gitu. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Tapi kalau misalkan kita yang sudah berhenti dalam belajar, itu tuh kayaknya segala cara tuh udahlah gitu. Jadi memang supaya punya suami untuk berpendidikan itu memang harus dikomitmenkan dari awal ya gitu. Dan supaya bisa mendidik anak dengan visi misi yang tepat juga ya. Tadi kan karena kan punya visi misi untuk mendidik anak seperti itu. Dan gimana tuh supaya bisa survive itu kan antara kuliah dan ini? Ya, tadi kan seperti itu kan maksudnya. Jadi kita memang survive bisa survive dari segi finansial, survive dari segi waktu, ya kan itu banyak survive. Ya kalau dari segi finansial ya kita memang bergantian. Oke, tahun ini suami yang kuliah. Nanti setelah suami udah selesai 4 tahun, baru saya maju. Jadi bergantian, suami dulu baru. Ya, jadi kita setelah suami kuliah, suami sudah selesai S1-nya, baru pas udah agak ada jeda lah ya, ada jeda gitu, dan keuangan kita memang bisa terlihat lah gitu ya, sudah terlihat tenang. Oke, saya mendaftar gitu. Saya mendaftar, ketika itu saya masih mengajarkan. Saya waktu itu masih mengajar di SDIT, yang memang awalnya saya masih pakai ijazah D1. Tapi kan dituntut untuk S1 kan, waktu itu dituntut S1. Ya mau nggak mau akhirnya kuliah. Mau nggak mau akhirnya kuliah, sambil ngajar, sambil kuliah. Ya saya ngambil kuliahnya yang extension. Wah, Masya Allah, jadi kayak kuliah juga, ngajar juga, terus di rumah istri juga gitu ya. Ya gitu. Terus saya juga, maksudnya ya kayak gitulah istilahnya. Karena nggak mungkin kan ngambil yang jalur reguler kan, karena waktu gitu. Karena pagi-pagi sudah habis ngurus suami, ibaratnya kita langsung berangkat ke sekolah gitu. Itu memang yang pagi-pagi pulang petang lah istilahnya ya gitu. Pernah nggak kayak burn out atau kayak misalnya jenuh gitu? Kan ngelakuin banyak hal gitu, capek gitu ya. Kalau untuk saya pribadi sih memang untuk yang namanya belajar itu malah itu healingnya saya. Kayak justru itu healingnya Bu Sri. Jadi buat ketika saya belajar, saya mendapatkan sesuatu yang baru, itu tuh kayak charge diri saya sendiri, saya pribadi gitu. Tapi ketika saya berhenti belajar, itu istilahnya kewarasan saya bisa terganggu gitu. Justru dengan kuliah itu Bu Sri semakin ini ya, bisa
bisa menjaga kewarasan itu gitu. Jadi tetap sehat mental walaupun belajar. Tapi kan ada orang yang kayak aduh belajar nih capek nih, tapi Busri malahan terpacu gitu ya. Karena kan saya niatnya seperti, maksudnya niatnya itu bukannya belajar itu bukannya memberatkan ya, tapi belajar itu adalah sebagai hiburan saya gitu. Hiburan itu dalam artian Belajar tuh hiburan guys. iya, belajar itu hiburan saya. Kenapa? Karena ketika kita belajar, kita bertemu dengan orang banyak, kita bisa bertukar pikiran. Di sanalah kita masih bisa meluapkan apa yang ada di kita, pengen kayak apa loh gitu. Terus kita pengen yang gimana gitu. Ya otomatis di situ kayak ada apa ya, tangki di dalam itu kayak meluap dengan sendirinya. Yang tadinya beban beda dengan ketika saya harus full menjadi ibu rumah tangga. Yang pasti kita punya lingkungan itu lagi. Tapi itu disupport ya sama suami untuk kuliah lagi, ngajar gitu, disupport sama suami. Iya, memang dari komitmen dari awal kan. Sudah saya bilang dari awal kan, saya punya komitmen, saya itu bukan tipe ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa itu kan artinya yang memang ketika sudah menikah, punya anak, udah tinggal di rumah gitu. Nggak bisa, saya bilang gitu. Kalau misalkan masih mau, apa istilahnya, mau saya waras gitu. Itu yang saya bilang. Jadi harus berdaya juga, harus bermanfaat juga. Karena kan saya udah bilang ini, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Nah, saya nggak mau mengambil kesempatan, nggak mau menyanyikan kesempatan itu, istilahnya apa ya, kalau kita bisa kenapa enggak gitu loh. Iya benar. Meskipun terasa capek, memang pasti capek ya, lelah, yang secara fisik memang pasti capek dan lelah. Cuman ya lelahnya kita di sini tuh apa sih, ketika kita sudah mencapai puncak yang kita inginkan pasti kan ada terbayar ya. Dan sekarang Busri sudah selesai S1-nya, suami sudah selesai S1-nya gitu. Jadi bisa menerapkan ke anak juga gitu ya Bu, untuk pola asuhnya gimana. Dan itu pasti karena background Busri itu kuat dalam visi misi pendidikan, itu tercurah juga ke anak ya, teraplikasikan juga ke anak ya, seperti itu. Dan anaknya sekarang kelas berapa? Kelas 4 SD. Mulai kelas 5. Oke, ya semoga bisa tetap ini ya apa ya, sesuai dengan visi misi Busri gitu ya. Dan kita udah belajar banyak banget nih dari Busri sendiri nih. Wah, masya Allah banget. Itu jadi Busri bisa tetap menjaga semua aktivitasnya, bahkan belajar itu adalah healingnya Busri gitu ya. Tetap bisa. Ada masalah-masalah yang gimana gitu nggak buat Busri? Masalah yang nggak bisa dihadapi apakah? Ya, masalah yang sekarang. Ya, kalau masalah yang tidak bisa dihadapi itu ya ketika kita berhenti belajar. Oh gitu. Ketika kita berhenti belajar artinya kan kenapa nih ya, maksudnya kok belajar jadi kayak nggak masuk gitu, kayak gitu, terus kayak merasa kok belajar jenuh gitu. Itu ketika kita sudah berhenti belajar itu jadi masalah banget buat saya gitu. Ketika saya memang sudah yang tidak bisa memacu diri atau tidak bisa menyemangati diri, itu udah masalah yang sangat-sangat ini banget buat saya pribadi gitu. Karena gimana saya mau memotivasi orang lain, gimana saya mau ibaratnya membuat perubahan pada orang lain kalau saya sendiri tidak berubah. Oh gitu. Jadi memang harus dari Busri sendiri gitu ya. Karena kan mau sebanyak apapun itu orang memotivasi kita, tapi kalau tidak dari dalam diri kita sendiri, dia nggak bakal bisa berubah. Motivasi internal gitu, itu yang penting banget ya. Memang Busri tumbuhkan gitu dari dalam diri Busri gitu ya. Insya Allah, terima kasih banyak Busri, ini sangat bermanfaat gitu ya. Semoga nanti teman-teman di sini juga bisa terinspirasi dari ceritanya Busri, dan saya juga mengambil banyak sekali pelajaran di sini gitu ya Busri. Semoga peran-peran Busri ini semakin bermanfaat untuk orang lain, amin. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Apa ya yang kesan dan pesannya ya sebagai wanita gitu, sebagai perempuan, intinya sebagai perempuan itu kita tuh jangan putus harapan. Maksudnya ketika sudah menikah itu bukan akhir segalanya gitu. Ketika menikah bukan akhir segalanya. Ketika menikah itu adalah awal dari segalanya. Awal dari segalanya ya awal dari kita mau meniti karir, awal kita mau apa sih, punya bibit unggul, awal kita mau ini. Karena ketika kita belum menikah itu otomatis kan kita pikirannya ini gimana nanti nikahnya gitu. Tapi ketika sudah menikah, apalagi kita punya pasangan, ya sebisa mungkin komunikasi gitu. Oke, jadi sebisa mungkin komunikasi sama pasangan, dan menikah itu bukan akhir dari cita-cita kita ya. Kita tetap bagi perempuan ya. Perempuan kan biasanya ketika sudah menikah, ya udah menikah pasti ngurus anak gitu. Ada yang nih contoh nih Busri, walaupun udah punya anak, udah menikah, tapi tetap bisa melanjutkan cita-citanya, pendidikannya gitu ya Busri ya. Oke, ada lagi? Oke, udah, terima kasih banyak teman-teman, segitu aja dari kami Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.